Pernah nggak sih kamu melihat ke belakang dan bertanya, "Duh, kenapa dulu gua begini ya?" Masa muda itu memang penuh jebakan yang kelihatannya seru, tapi diam-diam bisa bikin hidupmu berantakan. Dari foya-foya tanpa mikirin tabungan, sampai bertahan di lingkungan toksik yang cuma nguras energi, semua ini bisa jadi bom waktu kalau nggak segera disadari. Jadi, sebelum menyesal di kemudian hari, yuk kenali 5 hal krusial yang bisa merusak masa mudamu. Dan tentu saja, cara menghindarinya. 1. Mengelola keuangan dengan buruk. Uang itu kayak pasir di tangan. Kalau nggak dijaga baik-baik, bisa habis tanpa kamu sadari. Banyak anak muda terjebak dalam pola pikir, masih muda, nikmati aja dulu, yang ujung-ujungnya bikin dompet meringis di akhir bulan. Kartu kredit dipakai sesuka hati kayak uang gratis, padahal bunganya siap menerkam di balik layar. Gaji baru masuk, langsung ludes buat hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Tabungan, dana darurat, nanti aja, toh hidup di tepi jurang terasa lebih menegangkan. Yang lebih bahaya lagi, banyak yang mengabaikan investasi dan perencanaan pensiun, mikirnya masa depan masih jauh. Padahal, semakin cepat kamu mulai, semakin santai hidupmu nanti. Dan jangan sampai uangmu habis cuma demi gengsi. Ikut tren terbaru, nongkrong di tempat mahal, beli barang biar kelihatan sukses di mata orang lain. Kalau nggak hati-hati, semua ini bisa jadi resep finansial yang bikin kamu kejebak dalam siklus utang dan stres berkepanjangan. Jadi mulai sekarang, belajar deh buat lebih bijak ngatur duit. Kenali prioritas, sisihkan buat tabungan dan investasi. Dan yang paling penting, jangan biarkan uang mengendalikan hidupmu. Kamu yang harus mengendalikan uang. 2. Hidup tanpa perencanaan atau tujuan jangka panjang. Hidup itu bukan sekadar bangun, makan, kerja, atau kuliah, nongkrong, tidur, lalu repeat sampai entah kapan. Kalau kamu cuma mengikuti arus tanpa tujuan yang jelas, tahu-tahu waktu udah jalan jauh, tapi kamu masih di tempat yang sama. Salah satu jebakan masa muda adalah lebih fokus ke kesenangan instan daripada investasi untuk masa depan. Uang habis buat nongkrong dan liburan, tapi nggak ada tabungan buat beli rumah atau investasi skill. Nggak pernah nanya ke diri sendiri, apakah gue bahagia? Apakah gue menuju ke tempat yang gue inginkan? Karena ya, mending nonton drama Korea atau scroll TikTok aja kan? Karir juga sering dianggap sepele. Banyak yang mikir, ya udahlah, lihat nanti aja. Padahal tanpa perencanaan, kamu bisa terjebak di pekerjaan yang nggak kamu suka, tapi nggak bisa keluar karena nggak punya alternatif. Dan yang paling bahaya, menyerah pada tekanan sosial. Ikut semua acara biar nggak FOMO, padahal hati kecil bilang capek dan dompet bilang, tolong, aku nggak kuat. Hidup memang nggak harus selalu serius, tapi kalau nggak ada arah, kamu bisa terjebak dalam rutinitas kosong yang nggak membawa kemana-mana. Jadi mulai sekarang, coba deh pikirkan, kamu mau jadi siapa 5 atau 10 tahun lagi? Mulailah dari langkah kecil, asal konsisten. Masa depan itu datang lebih cepat dari yang kamu kira. 3. Memilih lingkungan yang beracun. Percaya atau enggak, lingkungan itu punya pengaruh besar banget ke hidupmu. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu temui. Jadi kalau kamu dikelilingi orang-orang yang negatif, pesimis dan gak punya tujuan, lama-lama kamu juga bisa ketularan. Sering gak sih kamu curhat soal impianmu, tapi malah dibilang, ngapain sih, gak usah muluk-muluk, atau kayaknya gak mungkin deh, udah realistis aja. Nah, kalau orang-orang di sekitarmu lebih suka meremehkan daripada mendukung, mungkin saatnya kamu cari lingkungan baru. Belum lagi hubungan romantis yang gak sehat. Banyak yang bertahan dalam hubungan toksik cuma karena takut sendiri, atau malas memulai dari nol lagi. Padahal, kalau setiap hari kamu lebih banyak nangis daripada ketawa, itu tanda bahaya besar. Hubungan yang baik harusnya bikin kamu berkembang, bukan malah bikin stres dan kehilangan jati diri. Dan jangan lupakan soal batasan pribadi. Kalau kamu selalu nurut sama orang lain karena takut bikin mereka kecewa, coba pikir lagi, ini hidup siapa sih? Kamu berhak menentukan jalan hidupmu sendiri, bukan jadi karakter sampingan dalam cerita orang lain. Intinya, pilih lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu.
Cari teman yang memotivasi, pasangan yang bikin hidup lebih positif, dan orang-orang yang bisa membawa kamu ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena kalau terus-terusan terjebak di lingkungan toksik, masa depanmu bisa ikut teracuni juga. 4. Mengabaikan pertumbuhan diri. Bayangin ini, kamu punya potensi luar biasa, tapi malah milih tenggelam dalam scrolling tanpa akhir, binge watching, atau main game seharian. Bukannya belajar skill baru atau baca buku yang bisa bikin wawasan makin luas, kamu lebih nyaman di zona nyaman yang nggak bikin berkembang. Akhirnya, tahun demi tahun berlalu, tapi kamu masih di titik yang sama. Banyak orang takut menghadapi diri sendiri. Makanya, terapi, journaling, atau refleksi sering dianggap nggak penting. Padahal, kalau kamu nggak pernah meluangkan waktu buat memahami diri sendiri, gimana mau berkembang? Jangan sampai kamu lari dari kenyataan cuma karena takut menghadapi hal-hal yang sebenarnya bisa diperbaiki. Yang lebih bahaya, punya mindset korban. Gimana mau sukses? Sistemnya aja nggak adil. Atau, gua gagal gara-gara orang lain. Oke, dunia memang nggak selalu adil. Tapi kalau kamu terus menyalahkan keadaan tanpa usaha buat berubah, siapa yang bakal nolongin kamu? Mulai sekarang, tantang dirimu sendiri. Belajar hal baru, keluar dari zona nyaman, dan berani menghadapi kenyataan. Hidup nggak akan berubah kalau kamu cuma diam di tempat. Kamu nggak harus jadi sempurna, tapi setidaknya, jadilah versi dirimu yang lebih baik setiap harinya. 5. Menolak bertanggung jawab atas hidup sendiri. Jujur aja, kamu lebih sering nyalahin siapa kalau ada sesuatu yang nggak berjalan sesuai rencana? Atasan yang nggak menghargai kerja kerasmu? Pasangan yang nggak bisa ngertiin kamu? Teman-teman yang nggak support? Atau keadaan yang rasanya nggak pernah berpihak sama kamu? Kebiasaan menyalahkan orang lain ini bisa jadi racun yang bikin kamu stuck di tempat yang sama. Selalu merasa jadi korban keadaan, selalu cari alasan kenapa hidup nggak berjalan sesuai keinginan, tapi di sisi lain, nggak ngapa-ngapain buat berubah. Kenyataannya, hidupmu ya tanggung jawabmu sendiri. Nggak ada yang bakal datang menyelamatkan kamu kalau kamu sendiri nggak mau ambil kendali. Mau terus terjebak dalam siklus yang sama atau mulai ambil langkah buat memperbaiki keadaan, itu pilihanmu. Kadang, mengambil keputusan yang lebih baik itu nggak nyaman. Meninggalkan zona stagnasi itu menakutkan. Tapi kalau kamu nggak mulai sekarang, kapan? Hidup akan terus berjalan, dan satu-satunya cara buat nggak tertinggal adalah dengan berani melangkah dan bertanggung jawab atas setiap keputusanmu. Hidup itu kayak game open world, pilihannya banyak, tantangannya beragam, tapi yang pegang kontrol tetap kamu. Mau jalanin dengan penuh kesadaran dan strategi, atau asal main sampai tiba-tiba game over tanpa mencapai apa-apa, semua ada di tanganmu. Jangan sampai masa muda yang harusnya jadi fondasi masa depan, malah dihabiskan buat hal-hal yang bikin nyesel di kemudian hari. Kelola uang dengan bijak, tentuin tujuan, pilih lingkungan yang sehat, terus berkembang, dan yang paling penting, ambil tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Ingat, kamu nggak harus langsung jadi versi terbaik dari diri sendiri dalam semalam. Yang penting, kamu nggak berhenti melangkah. Karena satu keputusan kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar di masa depan. So, siap buat hidup dengan lebih sadar dan penuh kendali? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.